Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Salam dan salawat terlimpah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gimana kabarnya anak-anak ibu semua? Insya Allah sehat ya. Alhamdulillah di kesempatan pagi menjelang siang hari ini kita jumpa lagi di pertemuan ke-7 di mana pekan depan kita akan UTS ya. Ibu akan membahas mengenai unsur-unsur biaya ya, unsur-unsur biaya dalam usaha farmasi. Kita sedikit memahami dulu apa itu sih biaya begitu ya. Biaya adalah pengorbanan di mana pengorbanan tersebut tidak dapat dihindarkan dan umumnya dapat diduga. Jadi artinya kita dapat memprediksi biaya apa saja yang akan kita keluarkan. Dan itu semua berhubungan dengan proses produksi atau dapat diukur secara kuantitatif gitu ya. Meskipun satu pekerjaan usaha farmasinya bukan berkaitan dengan produksi, misalnya dengan pemasaran, kemudian dengan sistem transportasi dan sebagainya ya, tetap apapun itu pasti memerlukan biaya. Sekarang kita akan melihat apa saja sih unsur-unsur di dalam biaya itu. Ada dikatakan dengan biaya material langsung, ya. Jadi langsung berhubungan dengan pembelian bahan-bahan begitu ya, atau produk atau bahan baku untuk membuat sebuah produk. Kemudian yang kedua ada yang dikatakan biaya tenaga kerja langsung. Jadi artinya upah untuk manusia yang melakukan pekerjaan produksi tersebut. Kemudian yang ketiganya adalah biaya material dan tenaga kerja yang tidak langsung serta biaya-biaya lainnya. Adapun pembagian jenis biaya kita bagi menjadi 4 kategori ya. Kalau menurut jenisnya, ada yang disebut dengan upah, gaji, bahan baku, biaya administrasi, biaya sosial, dan lain-lain. Sementara menurut tempat terjadinya, di mana biaya itu terjadi transaksi, misalnya di bagian gudang, ya, perlu biaya untuk menjaga keamanan gudang, untuk menjaga di mana gudang itu tetap berfungsi dengan baik, tidak merusak produk atau bahan produk yang ada di gudang. Itu kan perlu biaya ya, biaya perawatan dan lain-lain. Jadi dikatakan biayanya biaya seksi gudang. Kemudian ada biaya seksi penjualan, seksi administrasi, juga seksi transportasi. Sementara yang ketiga adalah menurut hubungannya dengan produk atau jasa. Yaitu tadi berkaitan dengan biaya bahan baku, biaya upah langsung, biaya produksi atau biaya upah tidak langsung, biaya penjualan, biaya administrasi, dan juga biaya umum ya, atau lain-lain. Adapun biaya menurut volume aktivitas perusahaan dikatakan ada yang biaya tetap dan biaya variabel. Artinya ketika tetap rutinitas kegiatan di perusahaan akan memerlukan biaya tersebut. Sementara yang dikatakan variabel hanya sewaktu-waktu atau biaya tersebut pada kondisi-kondisi tertentu, maka masuk kategori biaya variabel. Adapun komponen biaya dalam harga obat yaitu antara lain untuk bahan baku, alat produksi, tenaga kerja. Kita bisa menggunakan pihak ketiga sehingga memerlukan jasa ya, biaya jasa, kemudian juga tanah dan bangunan, dan tidak lupa adalah pajak ya. Sebagai warga negara yang taat pajak, maka kita harus memiliki atau harus membayar pajak. Setiap individu harus memiliki NPWP ya, nomor pokok wajib pajak. Kemudian ada yang dikatakan HPP, harga pokok penjualan, di mana HPP ini ada kategori, yaitu biaya produksi langsung, biaya produksi tidak langsung, biaya administrasi, dan biaya penjualan. Jadi ketika menentukan harga pokok penjualan, maka akan berkaitan dengan empat poin ini, begitu ya. Berikutnya adalah tadi ya bahan baku. Biaya bahan baku sesuai dengan yang terpakai ya. Sementara nilai bahan baku itu sendiri ada 4 perhitungan. Itu yang disebut dengan harga rata-rata, FIFO, first in first out, LIFO, last in
push out, serta harga penggantian. Adapun yang membedakan faktor pembeda HPP, harga pokok penjualan antara satu perusahaan dengan perusahaan lain ya, misalnya PT Indofarma dengan PT Dexamedica begitu ya. Kalau itu sama-sama generik, produk yang dikeluarkan biasanya harganya tidak begitu jauh begitu. Tetapi ketika perbedaannya yang satu Indofarma generik, misalnya apa? Paracetamol misalnya gitu ya. Sementara yang satu lagi PT Binasan Prima, dia memproduksi Sanmol, maka akan terlihat perbedaan yang signifikan. Pertama dari kualitas bahan, meskipun kalau bahan obat itu ada standarnya di FI ya, tidak boleh mengurangi atau tidak boleh melebihkan, gitu ya. Sementara komposisi bahan pun berpengaruh, terutama dari bahan-bahan tambahan ya. Di sini komposisi bahan tambahan, teknik pembuatannya, cara menyajikan, yaitu kemasan dan lain-lain. Secara simpelnya pernah Ibu sampaikan, bagaimana kalau kita misalnya beli bakso deh, kita beli bakso di Simamang yang gerobak dorong, atau kita beli bakso di mana ya, di tempat bakso tip-top atau bakso titoti lah, atau bakso sekarang lagi nge-booming tuh di Bandung, ada namanya bakso Sultan. Di sini bagaimana, di situ ada ditambah dengan bakso dikombinasi dengan seafood begitu ya. Kemudian kita masuk makannya itu satu gedung yang cukup nyaman. Kemudian juga ber-AC gitu ya. Cara penyajiannya dengan mangkok yang cukup bagus begitu ya, yang unik lah gitu kan. Kemudian juga memerlukan teknik pembuatan yang cukup sulit lah ya. Ada koki tersendiri misalnya begitu ketika membuat bakso dengan variasi-variasi. Sementara kan kalau di Simamang yang gerobak sederhana, bahkan mangkoknya aja terkadang gratisan ya. Ada mangkok dengan merek bumbu penyedap rasa dan sebagainya. Tapi tetap kita bisa menikmati dua jenis bakso ini begitu ya. Tapi di situ harganya akan berbeda. Bakso Simamang yang lewat 10.000 palingnya, tetapi ketika bakso di tempat yang memiliki tempat, begitu ya, artinya di tempat yang cukup nyaman, atau misalnya kayak tadi bilang bakso Sultan, kita bayar pasti di atas 10.000. Bisa jadi semangkoknya 30, 50.000, pokoknya berlipat-lipat ya. Itu jadi beberapa faktor pembeda harga pokok penjualan. Kemudian kalkulasi impor bahan baku. Kita tahu ya bahwa obat-obatan itu Indonesia belum mampu memproduksi bahan baku secara mandiri ya. Jadi harus mengambil dari luar, biasanya dari India, Cina ya, kemudian Thailand gitu ya. Apa yang mempengaruhi ketika kita mengambil bahan baku secara impor dari luar? Ada 11 poin. Pertama adalah harga free on board. Jadi di situ harga di mana antar negara itu ya ada harga tertentu lah ya. Semua nanti akan di bawah dibahas apa-apa saja yang mempengaruhi harga free on board atau FOB ini. Kemudian angkutan freight ya, baik angkutan dari negara tempat kita beli begitu ya, sampai ke negara kita, ataupun dari negara kita masuk ke gudang. Ya. Kemudian ketiganya biaya asuransi. Pasti apalagi itu luar negeri ya. Sekarang kalau belanja di Tokped aja, ada asuransi, meskipun asuransinya seperti yang murah, cuma Rp900 terkadang gitu ya. Tapi kali sekian juta orang tuh yang bayar asuransi itu, maka akan terkumpul uang yang sangat banyak ya. Kemudian ada istilah biaya film ekspedisi ya. Jadi pengiriman, tadi itu yang Ibu sampaikan, terutama pengiriman dari luar negeri ke negara kita. Biaya bank, ya dalam hal seperti itu pasti kita sistemnya perbankan ya, nggak mungkin bawa uang cash. Dan ada jasa kredit bank. Sekiranya uangnya tidak cash, kita menggunakan kredit bank, biasanya ada bunga. Misalnya kita beli produk seharga 100 juta. Kalau dicicil di bank selama 10 bulan, ya,
per bulannya 10 juta, tapi pasti ada bunga bank, anggap bunganya 1%, sehingga menjadi pembayarannya 11 juta per bulan, sehingga total ada 110 juta misalnya begitu ya. Jadi ada tambahan harga jasa kredit bank. Kemudian tadi biaya angkutan ke gudang setelah sampai di pelabuhan misalnya, karena umumnya lewat kapal ya, transportasinya lewat laut. Kemudian ada biaya masuk, istilahnya ya, masuk ke dalam negara kita, mungkin ada bea cukai ya, seperti itu ya. Ada PPN ya, pajak gitu kan, biasanya pajak 10%. Kemudian ada istilahnya MPO impor. Jadi ada biaya tambahan ketika kita memasukkan barang dari luar negeri ke negara kita ya, sistem impor gitu. Kemudian ada biaya-biaya tambahan lainnya yang terkadang tidak terduga, semua harus dimasukkan ya. Sementara itu harga FBO tergantung pada tiap pabrik dan tiap negara meliputi hukum patennya. Hukum paten tiap negara masing-masing memiliki kebijakan. Kemudian juga ada syarat badan pengawas negara tersebut ya. Kalau di kita kan BPOM-nya ya. Kemudian ada peraturan antar negara. Bagaimana kalau transaksinya antara Cina dengan Indonesia akan berbeda misalnya transaksinya antara Indonesia dengan India, umpama begitu ya. Kemudian ada biaya riset dan teknologi. Ketika bahan baku itu bisa digunakan, maka biasanya pabrik yang pertama kali memproduksi akan memiliki hak paten. Nah, salah satu hak paten itu meliputi biaya riset dan teknologi. Kemudian juga jumlah pembelian. Ketika belinya banyak, umumnya kita lebih murah lah begitu ya, karena sekaligus banyak. Seperti kalau kita belanja apa ya, belanja beras ya, harga beras 5 kilo akan berbeda dengan harga beras misalnya 500 kilo gitu kan, atau produk banyak lah, produk massal, biasanya itu ada diskon. Kemudian yang terakhir adalah kontrak kerjasama ya, bagaimana semuanya itu harus tertuang secara tertulis dalam sebuah kontrak kerjasama. Berikutnya kita akan lihat untuk biaya angkut berdasarkan jarak antar negara pastinya ya, waktu dan jenis alat angkut. Meskipun terkadang ibu agak aneh juga ya, pernah nggak kalian belanja di online ya, produknya dari luar negeri gitu ya, misalnya dari Cina lah kebanyakan. Ternyata ongkirnya murah ya, kadang cuma 10.000 gitu ya, atau ketika ada promo bebas ongkir malah sepertinya murah, memang waktunya lama ya. Itu berarti ada kebijakan-kebijakan tertentu baik dari penjual yang ada di Indonesia ya ke orang atau ke pabrik atau ke toko penjual yang ada di Cina itu misalnya begitu ya, sehingga dalam jumlah tertentu bisa ditanggung lah dengan include harga produk. Yang kita lihat sebetulnya harga produknya masih termasuk murah gitu ya, karena di sana itu biasanya jasa dari karyawan untuk mengerjakan satu produk lebih murah dibandingkan di negara-negara lain ya. Kemudian waktunya ya, dengan cepat kan gitu ya, ketika kita pilih jasa pengiriman. Ada yang ekonomi misalnya butuh waktu 3-5 hari, ya misalnya 20.000. Tapi ketika yang cepat, pengen bisa sehari, bisa sampai biayanya 50.000 misalnya gitu ya. Dan jenis alat angkut pun pasti mempengaruhi. Ketika alat angkutnya cepat, kalau antar negara pasti harus lewat pesawat. Sementara kalau butuh waktu yang agak lama, misalnya lewat laut ya. Kemudian asuransi tergantung tingkat asuransinya. Ada asuransi pada kasus-kasus tertentu saja atau mau all risk. Jadi ketika setiap kejadian yang tidak menguntungkan bisa diganti dengan asuransi ya. Jadi all risk itu semua keadaan ya. Kemudian bunga tadi itu ya, ada jasa. Bergantung faktor waktu, ada kalanya bunga itu turun. Biasanya yang menentukan berapa persen bunga adalah BI, Bank Indonesia ya. Kemudian kecepatan perputaran modal kerja. Jadi kalau misalnya kita nih punya modal 100 juta, belanja. Ketika 100 juta itu cepat balik modal lagi dalam jangka sebulan gitu kan, maka bunganya akan menjadi sedikit ya.
kita belanjakan lagi yang 100 juta itu dengan barang yang lain. Tadi ketika kita dagang 100 juta di awal Januari misalnya kan, kita mengambil keuntungan anggap aja 10%. Berarti menjadi 110 juta ya uang kita di Februari gitu kan. Nah, yang 110 juta kita belanjakan lagi, terus belanjakan lagi sampai terkumpul laba. Tapi di balik itu semua, ketika 100 jutanya itu pinjam dari bank misalnya gitu ya, dan misalnya perbankan membebankan kepada kita bunganya 1%, maka dari 100 juta itu kalau 1% dalam sebulan cuma 100.000 begitu ya. Jadi ketika untung kita 10 juta, maka ada bunga untuk biaya bank sekitar 100.000 ya. Jadi ada perputarannya. Terkadang perputarannya itu perlu waktu antara 1 sampai 6 bulan. Ketika produk itu mengendap lebih dari 6 bulan, itu harus diwaspadai ya, karena khawatir mengendap lah gitu ya, uang kita mengendap dalam bentuk barang, tidak berputar ibaratnya, tidak bisa dibelanjakan lagi dengan produk yang lain atau produk yang sama, tetapi baru lah, belanjanya baru ya. Kemudian bagaimana kita harus memilih berbagai macam sediaan, karena itu sangat penting untuk menerapkan 7 hal ini. Pertama, agar biaya sewa penyimpanannya bisa diperhatikan, susut bahan pada proses penyimpanan, ya, resiko hilang atau rusak, resiko turun atau naik harga, bunga kekayaan tertimbun di dalamnya, kemungkinan tidak laku karena banyak obat penemuan baru, kemudian juga berkaitan dengan pembelian yang akan dilaksanakan. Jadi misalnya itu mengatur stok ya. Kita nanti akan belajar juga bagaimana menghitung stok dengan metode, istilahnya ada metode ABC ya. Ini nanti dipisahkan mana obat yang fast moving, sangat laku gitu ya, mana obat yang lakunya sedang begitu, dan mana obat yang lama lakunya, nah, gitu ya. Kemudian juga ada obat yang harganya cukup tinggi, ada yang obat yang harganya sedang rata-rata, dan ada obat yang harganya murah ya. Jangan juga mentang-mentang murah kita membeli banyak tanpa memperhitungkan tadi bagaimana gudang tempat menyimpannya dan bahan-bahan itu kekuatannya ketika disimpan lama. Khawatir juga ketika barang menumpuk banyak ya, orang jadi tergiur gitu sehingga mencuri atau mengambil barang kita sehingga resiko hilang, rusak begitu ya. Misalnya di situ tiba-tiba ada kondisi cuaca yang tidak memungkinkan, lembab dan sebagainya ya. Tiba-tiba harga, mending kalau resikonya naik. Kalau kita naik, maka kita banyak produk untung ya. Misalnya kayak kemarin tuh kasus ketika azitromisin tinggi, bagi orang yang suka menyimpan stok azitromisin banyak, dia beruntung gitu ya. Tapi ketika tiba-tiba harga turun ya, dah turun sekarang. Dulu patennya azitromisin ada namanya Gibramak ya. Gibramak itu setabletnya dulu sekitar 30 ribuan lah, pokoknya cukup mahal ya, di atas 20 ribu. Sekarang untung di ibu udah habis stoknya. Ketika ibu habis beli yang baru, ternyata harganya murah-murah sekali. Dijual sama pemerintah kali ya, diharuskan cuma 500 rupiah atau 1.000 rupiah per tablet gitu ya. Nah itu resikonya turun sekian persen, jauh banget. Dan itu kalau kita punya produk tiba-tiba harganya turun, maka otomatis kita akan merugi ya. Kemungkinan tidak laku ya, karena ternyata yang tadinya misalnya obat X ya, misalnya laku, tiba-tiba ada obat yang lain yang lebih baru, sehingga masyarakat ingin mencobanya gitu kan, dan ternyata hasilnya lebih bagus, maka obat yang lama itu menjadi tidak laku, sementara kita punya stok banyak, nah itu akan cukup merugikan ya. Dan juga berkaitan dengan pembelian yang akan dilaksanakannya. Kemudian ada lead time ya, lead time itu artinya waktu di mana kita pesan, kemudian barang itu datang. Jadi misalnya kita pesan hari Senin, ya ketika pesan kita usahakan barang itu jangan sampai habis-habis sekali ya. Jadi ada stok minimum, sehingga ketika kita pesan kita akan tahu pengirimannya hari apa. Misalnya pesan hari Senin,
kemungkinan dikirimnya Rabu atau bisa jadi dikirimnya Jumat gitu ya. Nah, jadi stok yang tersisa itu sebaiknya cukup untuk sampai hari Jumat itu. Jangan sampai barang datang hari Jumat, kita udah kehabisan stok di hari Rabu, begitu ya. Itu idealnya begitu. Jadi lead time itu harus dipersiapkan. Pertama adalah persiapan teknis, persiapan ekonomis, persediaan teknis, persediaan ekonomis, persediaan spekulatif, dan persediaan besi atau iron stock ibaratnya gitu ya. Jadi persediaan teknis seperti itu, pokoknya ini semua berkaitan dengan stok minimum lah gitu ya. Jadi kita harus diusahakan jangan sampai image orang ketika belanja di kita selalu kehabisan gitu ya. Padahal karena kita tidak mampu mempersiapkan lead time-nya ini. Kemudian kita akan masuk ke gambaran biaya ya. Dalam gambaran biaya di sini pertama material lapangan ya. Di ML material lapangan ini menyangkut biaya tenaga kerja langsung ya. Jadi operator, karyawan gitu ya, manajer, cleaning service dan semuanya masuk ke kategori ML. Misalnya biaya ML adalah seperti ini ya, sampai batas ini. Kemudian kita masuk ke biaya pengorbanan pabrik. Nah, maka biaya pengorbanan pabrik yaitu tadi dari biaya tenaga kerja langsung atau biaya utama ditambah dengan pengorbanan pabrik, maka harganya sampai batas ini. Kemudian ditambah lagi ada biaya BUA, apa namanya, yaitu biaya umum administrasi. Nah, tadi yang ini ya, PP dan biaya utama ini disebut biaya pabrik, maka ditambah lagi dengan biaya umum administrasi sampai batas hijau ini. Nah, BUA dan biaya pabrik masuk ke biaya produksi. Maka biaya produksi ini ditambah lagi untuk menjadikan biaya penjualan. Nah, jadi ada keuntungan biaya penjualan atau ada pengeluaran biaya penjualan. Ya. Kemudian biaya penjualan dengan biaya produksi akan masuk ke biaya total. Jadi disinilah biaya total ini jadi meliputi apa aja? Biaya penjualan, ya, kemudian biaya produksi ya, kemudian biaya umum administrasi, biaya pabrik, biaya utama, pengorbanan pabrik, ya, material lapangan serta biaya tenaga kerja langsung. Ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi biaya total dari sebuah produksi ya. Nah, berikutnya kita berikan laba begitu ya, keuntungan. Sini baru ketika ada laba dan biaya total, jadilah biaya harga jual ya, harga jual dari pabrik. Nanti kalau dijualnya langsung ke PBF, maka PBF pun harus memiliki laba. Nah, nanti akan ditambah lagi di atasnya untuk PBF, harga laba PBF. Jadi ketika laba PBF dan harga dia beli dari pabrik, dijual lagi ke apotek misalnya atau ke rumah sakit, maka rumah sakit atau apotek pun akan menambahkan lagi laba karena mereka pun harus memiliki keuntungan, dan itulah akhirnya jatuh kepada harga konsumen ya. Biasanya pemerintah menentukannya lewat HET, harga eceran tertinggi. Sini itu masuk ya. Untuk harga jual pabrik dan harga jual apotek tergantung pada kekuatan produk, misalnya banyaknya permintaan dan kekuatan pabrik yang bersangkutan ya. Pertama adalah obat yang ini bukan uang ya, obat yang laku keras. Maka harga pokok penjualannya akan dihitung berdasarkan biaya penuh. Apa itu biaya penuh? Itu biaya tetap tambah biaya variabel. Biaya tetap bisa jadi tadi biaya kita membeli produk ya, misalnya ditambah PPN gitu kan, dan biaya variabel lainnya baru tambah keuntungan, sehingga keuntungannya mencukupi untuk biaya biasa apoteker misalnya, untuk biaya sewa tempat, untuk biaya listrik, air dan sebagainya ya. Kemudian obat yang laku sedang sama berdasarkan biaya penuh. Biasanya kalau obat yang laku sedang keuntungannya lebih kecil ya. Kemudian obat yang kurang laku, HPP-nya bisa dihitung hanya berdasarkan biaya variabel saja, biaya tetapnya dibebankan
pada perhitungan laba rugi di akhir tahun ya. Kalau yang kurang laku bisa jadi harganya lebih tinggi karena jarang diperoleh di tempat lain, atau kebalikannya bisa jadi harganya murah, yang penting produk tersebut cepat keluar, jangan sampai kadaluarsa begitu ya. Kita tadi masuk harga pokok ya. Harga pokok meliputi biaya material langsung tadi ya, kemudian tenaga kerja, ada juga biaya manufacturing overhead gitu ya. Kemudian pembentukan harga produk. Jadi pembentukan harga produk maksudnya dipengaruhi oleh HP, harga pokok, dan akhirnya masuk ke harga jual. Di sini pembentukan harga produk itu bagi pabrik farmasi tadi itu ya, obat yang laku keras dapat menjamin pengembangan usaha. Ada istilahnya ROI begitu ya, ROI-nya tinggi. Jadi pengembalian keuntungan itu atau pengembalian modal itu cepat ROI-nya ya. Kemudian obat yang lakunya sedang menjamin kontinuitas usaha. Jadi diharapkan segera mencapai break-even point ya. Dan obat yang kurang laku, maka itu akan mengancam kontinuitas usaha. Jadi usaha akan terganggu lah bagi obat-obat yang kurang laku ya. Untuk harga jual, tadi harga pokok pabrik, harga keuntungan pabrik, baru akan menjadi harga jual pabrik. Ada poin yang lain di mana harga jual pabrik ya, potongan harga keuntungan, laba penyalur misalnya 30% akan menjadi harga eceran atau harga jual apotik. Jadi apotik itu menjual produk tergantung dari dia membelinya dari pabrik atau harga jual pabrik. Syukur-syukur ada keuntungan, maka dia mendapatkan diskon. Setelah itu, maka dia memiliki laba atau keuntungan, baru masuklah ketemu dengan HET tadi ya, harga eceran tertinggi atau harga jual apotik. Berikutnya adalah beberapa kebijakan pabriknya. Pertama adalah ketika pabrik itu melakukan pengembangan produksi, melakukan promosi penjualan, juga kebijakan dalam memberikan harga di situ maksudnya ya, bukan member, tapi memberikan harganya, itu kebijakan-kebijakan pabrik. Di mana ketika pabrik melakukan pengembangan produksi, inovasi begitu ya, nah itu pun akan masuk kepada kebijakan. Jadi ada biaya untuk riset begitu ya. Kemudian poin yang ketiga, tiga unsur yang menentukan sehingga mempertahankan kelangsungan usaha. Agar usaha tidak tetap berjalan, maka kita harus mampu menentukan harga pokok penjualan, kemudian harga pokoknya, serta modal yang tertanam. Jangan sampai ibaratnya kita memiliki pohon, maka kita harus memberikan pupuk, membuat pohon itu tetap subur sehingga menghasilkan buah. Buahnya itu yang kita nikmati. Jangan sampai pohonnya menjadi rusak atau pohonnya terpaksa harus kita tebang. Artinya modalnya itu malah kita ambil dan itu akan membuat perusahaan menjadi merugi ya. Atau bahkan kita tidak memiliki pohon lagi. Artinya kita tidak memiliki usaha lagi sehingga kita tidak bisa menikmati buahnya atau kita tidak bisa menikmati labanya ya. Tadi parameter utamanya itu adalah ROI tadi ya, return on investment ya. Jadi kembalinya modal dengan cepat. Berikutnya adalah subsistem analisa pembentukan dan tingkat harga secara umum ya. Jadi harga obat nih, maka biasanya ada kebijakan pemerintah. Kemudian profesi farmasi, terutama apoteker ya, di pabrik-pabrik diwajibkan ada apoteker untuk memantau bagaimana obat itu dibuat dengan cara CPOB begitu. Kemudian masuk ke produsen obat ya, di mana produsen obat sebagai pengusaha, pemerintah itu sebagai administrator atau lembaga produsen ya. Kemudian baru masuk ke konsumen. Dan di sini sangat dominan individu atau lembaga dengan kemampuan daya beli konsumen yang berbeda-beda. Tidak selalu konsumen itu menginginkan harga murah. Bagi konsumen-konsumen kelas atas, terkadang dia ada nilai
nilai sugesti atau rasa gengsi, justru dia menginginkan harga yang mahal ya, harga yang berbeda dengan umumnya gitu. Karena dengan demikian dia berpikir apa ya, gengsinya dia begitu ya. Kalau kata Sundana mah harga mah mau ngabobodo gitu ya. Kalau itu harga semakin mahal biasanya kualitasnya bagus. Meskipun tidak langsung kita berasumsi bahwa harga murah itu jelek, tidak begitu ya. Itu semuanya adalah relatif dan disitulah permainan sisi ekonomi bagaimana manajerial itu bisa dimainkan atau diperankan ya. Kita akan bahas lagi sedikit di sini beberapa hal, yaitu bagaimana pabrik farmasi sebagai unit produksi obat memiliki beberapa karakter ya. Pertama adalah ditinjau dari segi biaya produksi. Pertama, sebagian besar, hampir 90% tadi kebutuhan bahan baku masih impor ya. Dalam proses produksi diperlukan pasti bahan baku ya, juga bahan penolong yang jumlahnya sangat banyak dan itu merupakan investasi yang besar. Jadi ketika kita impor biasanya ada pembelian minimal karena nanti jauh-jauh belanja, jauh-jauh beli. Kalau jumlahnya sedikit akan mahal di ongkos, jadi harus sekaligus gitu. Jadi biayanya itu sangat banyak. Kemudian biaya bahan baku penolong merupakan biaya variabel juga yang jumlahnya terbesar, 70% dari biaya total. Dimaksud biaya variabel, ada kalanya kan bahan baku berubah-ubah ya. Misalnya kita memproduksi 10 item, 1, 2, 3, sampai 10. Bahan baku yang nomor 1 belum tentu sama dengan bahan baku yang nomor 2, begitu ya. Kalau sama sih masih mending bisa saling subsidi. Tapi ketika berbeda, yaitu otomatis resiko yang harus kita terima ya. Kemudian poin keempat, komposisi jenis dan jumlahnya bahan baku penolong tidak dapat diubah-ubah karena itu adalah formula. Jadi jumlahnya itu ya, kalau ketentuannya harus 1 kilo, maka harus 1 kilo. Karena itu berdasarkan eksperimen. Kalau dikurang nanti akan mempengaruhi. Jadi kalau kayak kita ngeracik kue gitu ya, harusnya tepungnya 200 gram, udahlah kurangi aja jadi 180. Nah, itu biasanya akan berpengaruh ya. Sehingga penurunan harga obat per unit tidak dapat dilakukan ketika bahan baku jumlahnya harus signifikan ya. Kemudian yang poin kelima, adanya risiko pengadaan bahan baku atau penolong yang cukup besar dengan adanya umur teknis bahan dalam jangka waktu tertentu, yaitu ada tanggal kadaluarsa, itu pun harus dipertimbangkan. Beli banyak ya, jangan sampai keburu kadaluarsa, makanya juga harus sesuaikan dengan marketingnya ya, sehingga tetap laku di pasaran. Kemudian ada perputaran modal IPO sangat rendah, yaitu plus minus 8 bulan atau kurang lebih 1,5 kali dalam setahun. Nah, jadi ketika perputaran modalnya cukup lama ya, bisa memakan waktu 8 bulan atau kurang lebih 1,5 tahun ya, maka hal ini akan menyebabkan biaya modal pun cukup besar karena uangnya tidak berputar tapi tersimpan di dalam bahan tersebut ya. Berikutnya adalah poin ketujuh, pengawasan mutu dan sistem pengolahan obat dengan CPOB pun memerlukan biaya besar, sehingga harus dimasukkan juga dalam perhitungan harga obat. Setiap obat pasti memerlukan bahan baku yang beraneka ragam, hingga tingkat harga obat merupakan fungsi dari bahan baku atau penolong yang relevan. Ya, tadi disampaikan bahwa tidak setiap produk bahan bakunya sama, akan berbeda-beda. Berikutnya adalah yang terakhir, poin 9. Setiap pabrik memproduksi banyak macam obat. Jadi masing-masing memiliki karakter sendiri-sendiri, sehingga memerlukan biaya setup time cukup besar. Setiap pabrik yang membuat bermacam sediaan memerlukan mesin khusus. Nah, ya, jadi peralatannya juga khusus. Ketika membuat paracetamol, membuat amoxicillin, membuat apa lagi? Misalnya cefaroxil ya, pasti akan memerlukan mesin-mesin tersendiri. Bahkan kalau itu penggolongan obatnya berbeda, kita pun nggak boleh mencampur aduknya. Bahaya ya. Khusus golongan antibiotik, antibiotik tertentu ya. Tidak boleh dicampur aduk dengan obat yang lain. Itu nanti bisa menyebabkan resistensi dan hal-hal yang tidak diinginkan ya. Sehingga memerlukan modal yang besar juga. Dikatakan sebagai capital intensive ya.
Berikutnya adalah beberapa kebijakan publik dalam menghadapi kompetisi di perdagangan obat. Sekalipun biaya obat itu sangat banyak ya, tetapi tetap keuntungan yang menggiurkan itu tampaknya sudah di depan mata begitu. Setiap orang pasti membutuhkan obat ya, selama manusia itu ada, pasti obat itu akan sangat dibutuhkan ya, sehingga tetap orang-orang yang memiliki modal cukup besar melakukan eh, perdagangan ya, perdagangan obat. Bagaimana cara menghadapi persaingan itu? Nah, maka pertama adalah pengembangan produksi dijalankan setelah dilakukan riset pasar lebih dulu ya, penelitian pasar. Membuat spesialit sebagai identitas pabrik dan dapat menciptakan kompetisi yang monopolistik sehingga mendapat keuntungan. Di sini dilakukan meningkatkan dengan cara meningkatkan performance kemasan yang menarik. Pasti memerlukan biaya besar ya. Bagaimana kita lihat misalnya inovasi dari Promah ya, yang dulu hanya Promah tablet punya, sekarang ada Promah double action, kemudian ada Promah cair ya, kemudian ada Promah yang bentuk kemasan botol, semua selalu diinovasi. Padahal mungkin isinya itu-itu aja, tetapi bahan pembantunya pasti akan berbeda ya. Dan bagaimana kita melihat Promah dengan ciri khasnya ya, misalnya hijau, gitu ya. Atau kita lihat dengan cara yang konsisten, Antimo, rasanya Antimo dari dulu begitu aja kemasannya ya, tapi dia tidak begitu memiliki persaingannya, sehingga orang kalau dalam perjalanan selalu menggunakan Antimo. Meskipun mungkin penurunan pendapatan dia cukup menurun ketika pandemi ini karena orang jarang berpergian ya, sehingga jarang minum Antimo ya. Berikutnya adalah poin kedua, promosi penjualan. Bagaimana pabrik itu atau perusahaan itu mempromosikan penjualannya. Bisa melalui publisitas seperti retailer ya, kepada dokter, atau ada armada juru jual, dan periklanan. Ya, itu beberapa poin kebijakan pabrik dalam menghadapi persaingan. Berikutnya kita akan masuk ke dalam istilah-istilah biaya. Wah, cukup banyak nih, ada 7 istilah ya. Ada manufacturing overhead cost atau biaya tidak langsung ya. Jadi artinya tidak berkaitan langsung tetapi tetap harus dikeluarkan ya. Biaya historis ya, di mana biaya itu berdasarkan atas pengukuran menurut kejadian sebenarnya, yaitu barang itu dibeli atau diperoleh ya. Bisa jadi barang diperoleh dengan tukar menukar, maka disebutkan biaya historisnya adalah nilai barang yang ditukarkan, yaitu harga barang tersebut diperoleh baru ya. Jadi istilahnya kayak barter. Berikutnya adalah istilahnya biaya ganti. Biaya barang yang sama yang dibeli atau diperoleh di pasar pada saat itu. Biaya ganti tampak ke depan apabila orang harus mengganti suatu aktiva ya. Kemudian ada biaya standar, ya, biaya yang ditentukan lebih dulu, tidak berdasarkan perhitungan ilmiah. Disebut juga kalkulasi pendahuluan. Meskipun tidak hanya biaya standar, tetap biaya lain yang diperhitungkannya adalah biaya tak terduga, atau biaya yang sudah diduga, atau biaya yang secara kuantitatif dapat diukur. Ya. Berikutnya, poin kelima ada biaya akuntansi. Nah, bagaimana salah satu cara untuk menentukan dan menghitung biaya. Ya. Berikutnya ada sistem biaya pekerjaan, di mana metode hitung biaya produksi mengumpulkan unsur-unsur biaya untuk suatu jenis pekerjaan atau suatu jenis produk. Ya. Jadi ada biaya melakukan pekerjaan ketika pembuatan produk tersebut. Dan yang berikutnya adalah biaya pembuatan. Ya. Jadi ketika memproduksi akan dihitung, ditetapkan pembuatan barang di dalam urutan-urutan departemen atau setiap seksi bidang di perusahaan itu. Jadi ada beberapa istilah tentang macam-macam biaya. Kita akan masuk ke slide terakhir ya. Oh, untuk contoh nanti mungkinlah Ibu jelaskan pekan depan saja ya. Nanti boleh dilihat dulu ini ya, bahwa ada beberapa contoh di mana perhitungan ini berkaitan dengan biaya ya. Penjelasannya nanti aja deh insya Allah setelah UTS ya.
Mungkin sampai sini yang bisa Ibu sampaikan, ya. Ibu mohon maaf, lebih kurangnya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.